Komisi Kode Etik Polri atau KKEP langsung memutuskan sanksi terhadap mantan Kadif Propam Polri, Irjen Pol Ferdy Sambo. Dalam sidang dugaan pelanggaran etik pada hari ini, Jumat 26 Agustus 2022 dini hari, salah satunya pemecatan Ferdy Sambo tidak dengan hormat dari Kepolisian Republik Indonesia. Memutuskan nama Ferdy Sambo SH.SIK MH, pangkat NRP, Inspektur Jenderal Polisi, NRP 73020260, Jabatan Pati, Kesatuan Yanma Polri. A. Terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar 1. Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, junto Pasal 5 ayat 1 huruf B Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri yang berbunyi, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah atau janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah atau janji jabatan, dan atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, junto setiap pejabat Polri dalam etika kelembagaan wajib menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri. 2. Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, junto Pasal 8 huruf B Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri yang berbunyi, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah atau janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah atau janji jabatan, dan atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, junto setiap pejabat Polri dalam etika kepribadian wajib bertanggung jawab, jujur, disiplin, bekerja sama, adil, peduli, responsif, tegas, dan humanis. 3. Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, junto Pasal 8 huruf C angka 1 Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri yang berbunyi, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah atau janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah atau janji jabatan, dan atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, junto setiap pejabat Polri dalam etika kepribadian wajib mentaati dan menghormati norma hukum. 4. Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, junto Pasal 10 ayat 1 huruf F Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri yang berbunyi, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah atau janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah atau janji jabatan, dan atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, junto setiap pejabat Polri dalam etika kelembagaan dilarang melakukan permufakatan pelanggaran KEPP atau disiplin atau tindak pidana. 5. Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, junto Pasal 11 ayat 1 huruf A Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri yang berbunyi, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah atau janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah atau janji jabatan, dan atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, junto setiap pejabat Polri yang berkedudukan sebagai atasan dilarang memberikan perintah yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan. 6.
Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, Junto Pasal 11 ayat 1 huruf B Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri yang berbunyi, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah atau janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah atau janji jabatan, dan atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Junto, setiap pejabat Polri yang berkedudukan sebagai atasan dilarang menggunakan kewenangannya secara tidak bertanggung jawab. 7. Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, Junto Pasal 13 huruf M Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri yang berbunyi, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah atau janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah atau janji jabatan, dan atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Junto, setiap pejabat Polri dalam etika kepribadian dilarang melakukan tindakan kekerasan, berperilaku kasar, dan tidak patuh. B. Menjatuhkan sanksi berupa 1. Sanksi bersifat etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. 2. Sanksi administratif, yaitu A. Penempatan dalam tempat khusus selama 4 hari dari tanggal 8 sampai dengan 12 Agustus 2022 di rutan Korbrimob Polri, dan penempatan dalam tempat khusus tersebut telah dijalani oleh pelanggar. B. Pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Demikian putusan sidang komisi ini dibuat dan sebagai tanda sahnya selanjutnya ditandatangani oleh para anggota komisi pada hari dan tanggal tersebut di atas. Ketua Sidang Komisi Kode Etik Polri, Dr. Andes Ahmad Doviri MSI, Komisaris Jenderal Polisi. Wakil Ketua, Dr. Andes Yajid Fanani MSI, Inspektur Jenderal Polisi. Anggota, Dr. Tornagogo Sihombing SIK MSI, Inspektur Jenderal Polisi. Anggota, Dr. Andes Syahrdiantono MSI, Inspektur Jenderal Polisi. Anggota, Dr. Andes Rudolf Albert Roja, Inspektur Jenderal Polisi. Ferdi Sambo resmi dipecat dari Polri berdasarkan putusan sidang kode etik profesi Polri. Ferdi Sambo berencana mengajukan banding atas putusan itu. Setelah dibacakan tadi, apakah saudara pelanggar menerima atau mengajukan banding atas putusan tersebut? Izin Ketua dan Majelis KKEP, sebagaimana kami sampaikan dalam proses persidangan yang menyerahkan putusan, kami mengakui semua perbuatan dan menyesali semua perbuatan yang kami telah lakukan terhadap institusi Polri. Namun, mohon izin sesuai dengan pasal 69 PP 7 2022, izinkan kami untuk mengajukan banding. Apapun keputusan banding, kami siap untuk melaksanakan. Baik, jika akan mengajukan banding, maka pernyataan banding diajukan secara tertulis paling lambat 3 hari kerja setelah pembacaan putusan dan menyerahkan banding dalam bentuk tertulis ke Sekretariat KKIP dalam batas waktu 21 hari kerja setelah menerima salinan putusan. Proses persidangan dilaksanakan secara maraton. Tim Komisi Etik Polri telah memeriksa sebanyak 16 orang dengan rincian sebanyak 15 saksi dan 1 terperiksa, yaitu Ferdi Sambo. Sampai dengan hari ini masih terus maraton. Semuanya bekerja dan berproses. Untuk tim sus di bidang penyidikan, yang seperti rekan-rekan ketahui, kita sudah melimpahkan 4 berkas tersangka ke JPU. Ya, tersangka atas nama Irjen FS,
kemudian tersangka senama Brigadir R, kemudian Barada RE, dan juga KM. Besok tim sidik juga sudah melayangkan surat panggilan kepada Ibu PC sebagai tersangka yang akan didengar keterangannya besok pagi. Tim Liputan Polri TV.